Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang solih dan solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat ya belajar di rumahnya. Anak-anak yang solih dan solihah, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar dulu di hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa belajar tadi Allah akan memudahkan semua urusan kita yang menyangkut tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak yang solih dan solihah, pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan norma dan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat? Pastinya masih ya. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita tentang tingkatan norma. Nah, di dalam masyarakat ada 4 tingkatan norma yang berlaku ya. Yang pertama ada cara, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada tata kelakuan, yang keempat ada adat istiadat. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada cara. Cara adalah perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan atau antar individu di dalam masyarakat ya. Berdasarkan daya pengikatnya, pelanggaran ini mendapatkan sanksi atau hukuman tidak tegas, hanya seperti teguran ya. Contoh, seorang remaja berpakaian tidak sopan, membuang sampah sembarangan ya. Jadi sanksi yang mereka dapatkan yaitu berupa teguran ya. Yang kedua, itu ada kebiasaan atau polwas ya. Adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dianggap baik. Sanksi dari kebiasaan lebih tegas dibandingkan cara ya. Sanksi pelanggaran ini akan mendapatkan cemoohan atau ejekan. Contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua ya. Ketika kita melanggar, misalnya kita tidak menghormati orang yang lebih tua, maka kita akan mendapatkan cemoohan atau ejekan di dalam suatu masyarakat ya. Yang ketiga ada tata kelakuan atau mores ya. Adalah perilaku oleh masyarakat dijadikan sebagai alat pengawas atau pengontrol anggota masyarakat. Tata kelakuan ini bersifat memaksa dan berupa larangan, sehingga setiap orang ketika ingin bertindak atau melakukan sesuatu harus menyesuaikan dengan tata kelakuan. Contohnya, dilarang melakukan kejahatan seperti menggunakan narkoba, pembunuhan misalnya, terus melakukan penganiayaan dan sebagainya. Misalnya ya, sanksi dari pelanggaran ini itu sangat tegas ya, akan mendapatkan hukuman atau dipenjara. Yang keempat, ada adat istiadat atau custom ya. Adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis. Biasanya aturan ini diakui sebagai hal-hal yang baik dan diwariskan secara turun-temurun. Bagi anggota masyarakat yang melanggar norma adat istiadat, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat istiadat masing-masing setiap daerahnya. Ya. Seseorang yang memberikan sanksi kepada pelanggar adat istiadat ya, biasanya adalah orang yang mengetahui seluk-beluk adat, seperti kepala adat atau pengemangku adat ya. Jadi itulah 4 tingkatan norma yang berlaku di dalam masyarakat ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa sih arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Tentunya ya, jika ada norma di dalam sebuah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kehidupan itu akan damai, aman, tentram gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Nih, seandainya nih anak yang solih dan solihah gitu ya, seandainya tidak ada norma di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, itu gimana? Pastinya kehidupan ini akan kacau balau ya. Pastinya kehidupan ini akan berantakan gitu ya, tidak damai, tidak aman ya kan. Terjadi sebuah pertengkaran, terjadilah sebuah
saling tidak menghargai, saling tidak menghormati satu sama lain. Bahkan mungkin terjadi sebuah pembunuhan dan penganiayaan terhadap sesama kita gitu ya. Norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari ya. Apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang rukun, tertib, damai, teratur ya, seimbang gitu ya, selaras ya. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang ya. Ketika kehidupan kita nyaman, kita sebagai seorang siswa, kita bisa dengan dengan tenang menuntut ilmu gitu ya. Begitu juga dengan orang tua kita bisa bekerja, mencari uang, membiayai kita sekolah. Yang kedua, menjadi penuntun dan pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Yang ketiga, mengatur, membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan ya. Nah, yang keempat ini nih sangat penting ya. Membentuk budi pengerti manusia dengan baik, perilaku yang taat patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak yang mulia gitu ya. Semoga kita jadi anak yang soleh dan soleha gitu ya, yang bisa menjadi penyebab orang tua kita masuk ke dalam surganya Allah gitu ya. Semoga kita bisa menjadi anak-anak yang menjadi aset bukan hanya untuk dunia gitu, tapi menjadi aset dunia dan akhirat bagi orang tua kita ya. Semoga kita jadi anak-anak yang bisa membawa kedua orang tua kita ke dalam surganya Allah suatu saat nanti ya. Siapa sih yang tidak mau dan tidak menginginkan mempunyai anak yang berakhlak mulia, yang sopan santun ya, yang berperilaku baik, sopan terhadap orang lain, taat kepada Allah gitu ya. Jadi di sini juga ada dijelaskan mengenai akhlak ya. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai, kata Allah, dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya ya. Jadi yang paling dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya, bukan orang yang ganteng atau orang yang cantik atau orang yang kaya, bahkan orang yang miskin, bukan ya, tapi adalah orang yang solih dan solihah dan orang yang baik akhlaknya. Ustazah rasa materi untuk hari ini cukup sekian. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita memperbanyak istighfar dan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.